Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Malam ini bersama Kolonel Douglas McGregor yang selalu luar biasa. Kolonel, selamat datang kembali. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung secara daring. Dan seperti yang kita tahu, hari ini tanggal 8 April, Donald Trump dan pihak Iran baru saja mengumumkan gencatan senjata di kedua belah pihak. Keduanya menyatakan kemenangan. Kemarin, hanya 24 jam yang lalu, Donald Trump masih mengancam akan memusnahkan bangsa Iran, sesuatu yang banyak orang anggap sebagai ancaman langsung untuk menggunakan senjata nuklir. Dan banyak orang di Twitter menyerukan amandemen ke-25, mengatakan bahwa Donald Trump seharusnya dicopot dari jabatannya. Dan sekarang ini, gencatan senjata dari kedua pihak. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Itu sangat bergantung pada apakah Anda berpikir bahwa Amerika Serikat memegang inisiatif strategis, atau Anda percaya bahwa Iran yang memegangnya. Menurut perkiraan saya, tujuan utama Iran sepanjang konflik ini adalah untuk bertahan hidup, mengalahkan serangan terhadapnya, menghukum sekutu dan pendukung Amerika di kawasan, dan tetap bertahan. Jadi berdasarkan penilaian itu, saya melihat Iran sebagai pihak yang memegang inisiatif strategis, bukan kita. Dan saya pikir hal itu menciptakan masalah yang hampir tidak dapat dipecahkan bagi kita. Kita memiliki struktur kekuatan era Perang Dunia II yang dirancang untuk mengulangi versi lain dari Perang Dunia II. Pendekatan itu terakhir kali berhasil pada Operasi Badai Gurun tahun 1991. Seharusnya setelah itu kita melakukan reorganisasi, reformasi, dan perubahan besar dalam militer. Tetapi kita tidak melakukannya. Sejak saat itu, Sri Sekmol Gartmovatois Reninu, insmamente sebelum Thai style dan Nes Renyol Horwig. Iran Serbates Reform. Iran is very different. Iran had to make some decisions 20-25. Iran harus mengambil beberapa keputusan 20, 25, 30 tahun yang lalu tentang apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan. Kita tahu mereka praktis tidak memiliki angkatan udara. Kita terus membicarakan tentang menghancurkan angkatan udara, padahal mereka memang tidak punya. Lalu kita membicarakan tentang menghancurkan angkatan laut. Mereka memiliki 7 fregat tua, tetapi mereka juga memiliki banyak kapal kecil dan sistem tak berawak di laut. Itulah jawaban mereka terhadap angkatan laut. Tampaknya mereka telah kehilangan 7 fregat itu, dan tidak ada yang tampak terlalu khawatir tentang hal itu. Kapal-kapal itu memang sudah tua dan usang. Namun sekali lagi, kita kembali ke metrik lama. Kamu tahu, kita menenggelamkan ini, kita menghancurkan itu. Lalu kita mengklaim telah menghancurkan, katakanlah, 7.000 target. Nah, itu mengasumsikan bahwa target-target tersebut bermakna. It's ibarat to be some karisan target movement yang dianggap bermakna, and preset, menang. You have won. Well, there's no evidence for that. Ya, tidak ada bukti untuk itu. Iran di sisi lain berinvestasi besar-besaran dalam rudal dan sistem tak berawak, drone, dan itu terbukti sangat menguntungkan karena Iran adalah benteng alami. Ini adalah kekuatan kontinental dengan 93 juta penduduk, dikelilingi pegunungan dan berbatasan dengan gurun di selatan. Bagaimana cara menyerbu Iran? Itu tidak pernah berjalan baik bagi siapapun, tentu saja tidak sejak masa Alexander Agung. Saya tidak tahu ada yang mencoba menyerbunya sejak bangsa Mongol. Dan tentu saja, bangsa Mongol bersedia melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan siapapun dalam sejarah, termasuk pembunuhan massal, setidaknya sampai kita tiba pada Perang Dunia Kedua, dan kemudian baru-baru ini di Gaza. Jadi saya pikir Iran memegang inisiatif strategis. Mereka mampu bertahan jauh lebih lama. Mereka jauh lebih berhasil daripada yang kita kira, dan upaya kita sejauh ini sebagian besar sia-sia. Sementara itu, kita menyalahkan Iran karena menutup Selat Hormuz. Tidak, itu salah. Lloyds of London yang melakukannya. Tidak ada yang akan menanggung asuransi pengiriman apapun sampai perang berakhir atau kekerasan benar-benar berhenti. Kita terus mengatakan, ya, Iran menghentikan ini, dan Iran menyebabkan itu. Tidak, itu tidak benar. Orang-orang di Amerika Serikat tampaknya lupa bahwa Israel yang memulai konflik ini, lalu kita bergabung dengan Israel dan ikut terlibat. Iran tidak menyerang kita, dan Iran juga tidak menyerang Israel. Jadi intinya, ini adalah rangkaian keadaan yang sangat aneh. Dan sekarang gencatan senjata datang.
Dan itu terjadi pada waktu yang sangat ganjil setelah semua ancaman yang penuh perang itu. At a very odd time after all these bellicose threats. And the more I look at this, the more persuaded I am. Dan semakin saya melihat hal ini, semakin saya yakin, dan orang lain juga, bahwa jika kita melihat bukti yang ada, tampaknya CIA menghubungi ISI di Pakistan dan berkata, ini usulan yang kami ingin pimpinan Anda ajukan. Jadi mereka mengambil usulan itu, yang tampaknya hampir kata demi kata seperti yang kami tulis, dan mengirimkannya kepada pihak Iran, lalu mengirimkannya kembali kepada kami, menciptakan ilusi bahwa seolah-olah kami didekati untuk melakukan ini oleh Islamabad atas nama Iran. Pihak Iran tidak pernah meminta gencatan senjata. Tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada. Faktanya, pada hari Senin mereka menegaskan kembali 10 poin mereka, dan Witkoff berkata, ini bencana. Kami sama sekali tidak bisa menerima ini. Sekarang, tiba-tiba, sebagai bagian dari gencatan senjata, kami mengatakan akan bernegosiasi. Israel Vulkanya berada 10 poin with Iran. Itu adalah bencana. Itu seorang Israel atau agen Israel. It's a catastrophe if you're an Israeli or an agent of Israel. So I don't know how that's going to turn out. And then we discover that Jadi saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. are going to go back to Lalu kita mengetahui bahwa Witkoff dan Kushner akan kembali ke Islamabad untuk secara teoritis mewakili Amerika Serikat. Padahal semua orang sudah menyimpulkan bahwa mereka adalah agen Israel yang semata-mata mewakili kepentingan Israel. nobody wants Tidak ada yang menginginkan mereka lagi karena alasan itu. Ini sebenarnya bukan hal baru. Ketika Tony Blinken menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Mesir dan negara-negara lain di kawasan itu juga menyimpulkan bahwa dia adalah agen Israel. Mereka juga tidak melihatnya sebagai wakil kita. representing us. Jadi saya tidak tahu harus menilai ini bagaimana, tapi harapan saya sangat rendah. I have very low. Saya tidak berpikir ini akan mengubah banyak hal secara mendasar. This is going to Sejauh yang saya tahu, pembangunan kekuatan militer di pihak kita masih berlanjut. the military build up on our side continues. Right. Hey, very brief intermission. Baik. because I was Hey, recently found jeda singkat that karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Hari ini saya mempelajari apa yang disiarkan oleh media Iran, versi mereka tentang apa yang sedang terjadi. Magfly diterjemahkan. Itu menetap men seribu kreso edrent buat hampir semua groban Morales. Tefpam Itzman, Steno Bo Smop Hinunwan Ukermak Rani, tahap tulian siwis keturka untuk menegosiasi. They're saying for negotiations, and now they've been putting forward a proposal. Dan sekarang mereka telah mengajukan sebuah usulan, 10 poin Iran. Mereka bersedia mempertimbangkannya, tetapi akan melakukannya dengan penuh ketidakpercayaan, secara harfiah, seperti yang mereka katakan, dengan jari di pelatuk. Jadi jika pihak lain melakukan sesuatu yang bodoh, maka ya, mereka akan terus melanjutkan. Karena saya pikir penilaian mereka sama dengan milik Anda. Saat ini mereka memiliki keunggulan strategis. Yang perlu mereka lakukan adalah bertahan. Dan mangs itulah yang mereka. Mereka berusaha membangun timbal balik. Untuk setiap hal yang merugikan mereka, mereka memiliki target dan strategi yang ditetapkan untuk merugikan pihak lain juga. Dan mereka berserius melaksananya. And they're willing to do that, but they're also willing to, to inverse Clausewitz. Tapi mereka juga bersedia, kamu tahu, membalikkan pemikiran Clausewitz. Perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain, atau politik sebagai kelanjutan perang dengan cara lain. Benar, jadi mereka mencoba lagi di Islamabad melalui negosiasi. Menurutmu, jika gencatan senjata ini tidak bertahan, apakah Amerika Serikat akan dirugikan secara keseluruhan? Karena kita bisa melihat beberapa hal yang mampu dilakukan Iran selama seminggu atau 10 hari terakhir, terutama penembakan pesawat dan helikopter Angkatan Udara AS, Black Hawk. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Bahwa Iran masih memiliki kemampuan tersebut, meskipun ada pernyataan dari Pete Hegseth dan Donald Trump bahwa langit Iran pada dasarnya sudah terbuka. And Donald Trump that basically it's open skies in Iran. Well, I've seen some reports by people recently. Baik, saya telah melihat beberapa laporan dari orang-orang di Iran baru-baru ini. Laporan-laporan ini disampaikan melalui perantara, melalui jurnalis. Orang-orang yang melaporkan bukan warga negara Amerika,
tetapi juga bukan berasal dari kawasan tersebut. Mereka tampaknya orang Eropa yang, entah karena alasan apa, berhasil masuk ke Iran. Ada juga beberapa laporan dari orang Asia, dan mereka cenderung mengatakan hal yang sama. Mereka memperkirakan bahwa Iran memiliki setidaknya 15.000 rudal yang tersisa dalam persenjataannya, mungkin lebih banyak, dan setidaknya 45.000 sistem tak berawak, drone. Kapasitas produksi drone mereka tidak tersentuh, dan persenjataan rudal mereka pada dasarnya juga tidak tersentuh. Dan mereka memiliki lebih dari cukup peluncur bergerak. Tampaknya mereka telah kehilangan, menurut perkiraan kami, mungkin sekitar 60% dari peluncur bergerak mereka. Tetapi tampaknya itu dapat diganti, dan mereka masih memiliki setengahnya lagi. Jadi, dari sudut pandang kekuatan serangan ofensif mereka, hal itu tampak masih utuh. Itu hal pertama. Penting bagi kita untuk mengetahuinya, karena itu berarti ada banyak rudal. Dan tentu saja semua ini berada di bawah tanah. Ketika Anda melihat fasilitas bawah tanah tersebut, ada banyak foto di internet. Ukuran mereka sangat besar. Ini mencerminkan upaya selama 20 tahun oleh pihak Iran untuk membangunnya. Jadi kita harus membandingkannya dengan diri kita sendiri. Kita beroperasi sejauh 6.000 mil dari Amerika Serikat, setidaknya sejauh itu, dengan menggunakan Jerman dan negara-negara Eropa lainnya sebagai stasiun perantara. Namun intinya adalah kita tidak memiliki akses ke pelabuhan di wilayah tersebut, yang berarti kita harus pergi jauh ke selatan hingga Diego Garcia. Dan di Mediterania kita bisa menuju, setidaknya sejauh ini kita telah melakukannya, ke Yunani dan tempat-tempat lain. Jadi kita berada di ujung rantai yang sangat panjang. Kapasitas manufaktur kita tidak sama. Kita mungkin bisa memproduksi 7, 8, 9 rudal setiap beberapa hari. Beberapa orang mengatakan mungkin 10 per minggu. Saya tidak yakin. Tapi, kita tidak pernah membangun apa yang disebut kapasitas lonjakan. Dan ketika kita melihat apa yang dilakukan Rusia, ketika mereka dengan cepat meningkatkan produksi, mereka menciptakan kapasitas lonjakan. Sehingga jika medan perang menuntutnya, mereka bisa menunjuk pada peralatan tertentu dan berkata, kita butuh lebih banyak dari itu sekarang juga. Dan jumlahnya bisa meningkat, bukan 10, tapi hingga 1.000. Tiongkok mendukung mereka. Kita tahu bahwa Tiongkok dapat memproduksi sekitar 10.000 motor roket. Artinya roket atau rudal, sekitar 1.000 motor roket atau rudal per hari. Kita akan beruntung jika bisa memproduksi 100 dalam seminggu. Ketika Anda melihat hal-hal seperti ini, dan menyadari bahwa Tiongkok dan Rusia sangat mendukung Iran, karena mereka tidak punya kepentingan untuk melihat negara Iran dihancurkan oleh kita dalam keadaan apapun, Anda akan melihat bahwa jika ada pihak yang benar-benar membutuhkan gencatan senjata ini, itu adalah kita. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini tidak penting bagi pihak Iran. Saya yakin mereka berterima kasih atasnya. Tapi kita yang membutuhkannya. Since we see it as more. But we needed it. But it's temporary. And everybody that's looked at this, it's sober-minded. Dan semua orang yang telah melihat hal ini, orang Amerika yang berpikiran jernih, orang Eropa, orang Iran, tidak ada bedanya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Ini tampak sementara. Ini tidak terlihat seperti solusi permanen. Sekarang, jika mereka mengirim Witkoff dan Kushner kembali ke Islamabad, dua orang yang sebelumnya dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, tolong jangan kirim mereka kembali, tidak ada gunanya. Dan karena Anda telah diserang 2 kali saat sedang bernegosiasi, pemerintah Iran tidak memiliki ilusi apapun. Sekarang, mungkin rakyatnya punya. Dan di sini, di Amerika Serikat, orang-orang sedang merayakan, berkata, lihat, kita telah menghancurkan mereka. Dan tentu saja itu tidak benar. Tetapi itulah yang orang pikirkan. It's not true, but that's what people think. Yeah, but the Iranians proved Ya, for all intents and tapi maksud saya, orang-orang Iran telah membuktikan dalam segala hal bahwa meskipun para pemimpin mereka adalah manusia fana, sistem mereka tetap berjalan. Maksud saya, mereka tinggal menggantikan saja, bukan? Ayatollah wafat, hidup Ayatollah. Secara harfiah hampir seperti itu. Jadi sistemnya terus berlanjut. Dalam arti tertentu, bukankah keunggulan bahwa sistem itu begitu tangguh
justru mungkin membuat Washington meninjau ulang apa yang mungkin dan apa yang tidak, bukan hanya soal pergantian rezim, tetapi juga pencapaian tujuan yang benar-benar bermakna. Selain itu, bagaimana pendapatmu tentang ancaman Donald Trump kemarin? Pada dasarnya, kita semua menebak bahwa dia sekarang sedang berpikir keras untuk benar-benar menjatuhkan bom nuklir ke Iran. I don't think the nuclear weapon will be used by us. Saya tidak berpikir kita menggunakan senjata nuklir. Could be wrong. Saya benar-benar tidak berpikir begitu. Mungkin saya salah, tetapi menurut saya, ada terlalu banyak orang yang berpikiran jernih di Washington untuk membiarkan hal itu terjadi. Mereka memahami bahwa itu seperti membuka kotak Pandora, menormalkan penggunaan sesuatu yang sangat berbahaya yang kemudian bisa berbalik melawan kita dan negara-negara lain. Di sisi lain, setahu yang memiliki sejumlah izin konvensional yang belum kita gunakan. Namun, kemampuan itu tidak meminghan perang. Tahu limit setiap poison orang. Mereka sebisa kentuang yang besar, Lisa, tetapi tidak menghindari perang. Dan saya pikir poin Anda memang valid. And I think your point is valid. The Iranians have demonstrated conclusively. Orang-orang Iran telah menunjukkan dengan tegas bahwa mereka tidak dapat dikalahkan. Ini mengingatkan saya pada perundingan di Brest-Litovsk pada tahun 1911. Radek, yang merupakan perwakilan utama sampai Trotsky dikirim untuk menggantikannya, mengirim pesan-pesan ini kepada Lenin. Ini sulit, tetapi orang Jerman menyadari bahwa kita tidak dapat ditaklukkan. Dan mereka benar. Kekaisaran Jerman memahami Rusia. Negara itu sangat besar, luar biasa luas. Kita sama sekali tidak mungkin menaklukkannya. Kita bahkan tidak akan mencoba. Dan jika Anda melihat garis-garis pada akhir perang, garis itu berada di sepanjang Polandia Timur dan sekitar negara-negara Baltik, serta wilayah yang sekarang kita sebut Moldova. Mereka tidak melangkah lebih jauh. Ya, saya pikir kita sudah menyadari bahwa Iran tidak bisa ditaklukkan. Saya rasa itu sudah jelas. Jadi jika tidak bisa menaklukkannya dan tidak bisa mengganti rezimnya, harapan terbaik adalah menghancurkannya, membuat masyarakatnya runtuh, dan semoga bisa merebut kendali ladang minyak dari Iran. Hanya itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan saya tidak berpikir dunia lainnya mendukung hal itu, tapi Israel mendukungnya. Dan disitulah letak masalah utamanya. Inilah yang bedan yang amcuri sama sekali tidak sadari. Metsklis yang kekikani. Amat selasan hus bagi kita menghabiskan begitu banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk menghancurkan Iran. Tabuat selesai. Tidak ada alasan strategis yang bisa membenarkannya. Kita melakukannya karena inilah yang diinginkan oleh Israel, lobi Israel di Amerika Serikat, dan para pendukungnya. Dan kebetulan mereka menguasai kedua majelis, Senat dan DPR, serta Gedung Putih. Semua pemain kunci dan penasihat yang mendorong hal ini di sekitar Trump, pada dasarnya adalah agen atau pendukung lobi Israel. Lihat saja seseorang seperti Hegseth. Dia adalah seorang Kristen Zionis fanatik, atau Zionis Kristen, apapun sebutannya. Tetapi dia sepenuhnya sejalan dengan apa yang diinginkan Tuan Netanyahu. Pertanyaannya selalu sama, baik di Israel maupun di Amerika Serikat. Sejauh mana Donald Trump bersedia melangkah? How far is Donald Trump willing to go? And Trump was not willing to attack at the Dan Trump tidak bersedia menyerang pada saat kita bergabung dalam perang. Israel yang harus memulainya. Mereka memulai perang itu, dan kita semacam terseret ke dalamnya dengan enggan. Saya masih tidak berpikir Trump benar-benar menaruh hatinya dalam hal ini. Saya tidak pernah percaya bahwa dia melakukannya. Dia mencoba menutupi hal itu dengan banyak retorika yang berapi-api, seperti yang Anda dengar ketika dia mengancam akan menghancurkan segalanya beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, dia terjebak dalam perangkap yang dia buat sendiri. Dia terperangkap dalam lingkaran eskalasi ini. Dan jika Anda melihat 10 poin itu, maksud saya, bagaimana mungkin kita bisa menerimanya, kecuali kita siap memisahkan diri dari Israel. Karena itulah yang akan terjadi. Tuntutan yang paling penting mungkin adalah agar Amerika Serikat sepenuhnya menarik diri dari wilayah tersebut. Tidak ada lagi pangkalan, tidak ada lagi penempatan pasukan, tidak ada lagi lapangan udara, dan sebagainya. Seberapa realistiskah hal itu?
bukan dalam arti apa yang diinginkan Amerika Serikat, tetapi apa yang masih dimilikinya saat ini. Karena sebenarnya Iran telah menyerang banyak tempat tersebut. Bukan. Stasiun radar sudah hancur, banyak pangkalan telah diserang, dan kami mendapat laporan bahwa ribuan personel AS telah dipindah wilayah itu. Apa yang kita ketahui tentang sebagian AS yang masih ada di cincin api yang bangun AS sekitar Iran? That the US build up around Iran. Well, we've looked at 27 bases. Baik, kami telah meninjau 27 pangkalan yang telah diserang secara serius oleh pihak Iran, dan sebagian besar kini tidak dapat digunakan. Segala sesuatu yang memiliki nilai penting telah hancur. Sebagian besar prajurit yang berada di sana, angkatan udara, pelaut, marinir, telah ditarik mundur. Karena jika mereka tetap di sana, tentu saja mereka menjadi sasaran empuk untuk dihancurkan. Sekarang, masih ada beberapa yang berada di wilayah tersebut, sejauh yang saya dengar. Mereka telah berpindah ke kawasan perumahan lokal, ke beberapa hotel besar, bersembunyi di ruang bawah tanah atau semacamnya. Tapi Anda menyinggung hal yang sangat penting. Pertama-tama, sebagian besar warga Amerika bahkan tidak tahu bahwa kita memiliki semua pangkalan itu. Kedua, alasan pangkalan-pangkalan itu ada di sana adalah karena kita telah berjanji kepada negara-negara Teluk, GCC, Kuwait, dan sebagainya, bahwa kita akan melindungi mereka. GCC, Kuwait, and so forth, that we would protect them. We've now demonstrated that we can't. Kita sekarang telah menunjukkan bahwa kita tidak bisa. Perang telah berubah. Kita tidak dapat menghentikan semua rudal ini menembus pertahanan. Mereka banyak berinvestasi dalam kemampuan pertahanan udara kita. Ada beberapa keberhasilan, tetapi tidak sebanyak yang mereka kira. Jadi pertanyaan ketiga adalah, apakah benar-benar ingin kita kembali? Sekarang, para elit, kebanyakan dari mereka, para elit penguasa yang sangat kaya, secara jujur dipandang di dunia Arab sebagai semacam kelas Epstein yang diperluas, korup, menjijikkan, membusuk. Mereka ada di Mesir, beberapa di Swiss, beberapa di London, beberapa di Paris. Tapi mereka tidak tinggal di tempat-tempat itu sekarang. Benar. But they're not living right now in these places. And large numbers of other people have gotten into their cars. Dan sejumlah besar orang lainnya telah masuk ke mobil atau truk mereka, atau apapun yang mereka miliki. Dan sejauh yang saya pahami, mereka berkendara ke Riyadh. Karena dari Riyadh, Anda bisa terbang ke Sinai, di bagian bawah sana. Saya lupa nama resortnya. Dan dari sana Anda bisa terbang ke Kairo. Lalu Anda bisa tinggal di Mesir atau terbang ke tempat lain. Jadi saya pikir pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana kita secara diam-diam mengakui bahwa kita tidak bisa bertahan dan berbuat banyak? Dan bagaimana para elit bereaksi terhadap hal itu? Karena ketika saya masuk ke Pentagon selama sekitar 60 hingga 90 hari terakhir pemerintahan Trump, saya mulai bertanya. Karena saat itu Donald Trump ingin mencari cara untuk menarik pasukan kita dari Irak dan Suriah, bukan hanya dari Afghanistan. Dan ketika saya terus mendesak, orang-orang berkata, untuk stak VI Angkatan Suriah. Jawabannya untuk Israel. And the answer was for Israel. I said, well, Israel has better intelligence on the region. Saya berkata, ya, Israel memiliki intelijen yang lebih baik tentang kawasan itu dibandingkan kita. Bagaimana kita bisa memberikan peringatan dini? Tidak. Kamu harus mengerti. Kita ada di sana untuk Israel. Dan saya pikir pandangan dari Israel, serta dari para pendukung mereka di Washington, adalah bahwa kita berada di teluk demi Israel. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa bertahan di sana? Saya rasa tidak. Saya pikir tanda-tandanya sudah jelas. Tapi bagaimana Donald Trump bisa menyatakan kemenangan? Terlihat seperti dia yang memegang kendali dan tetap melakukan itu. Saya menduga kita mungkin akan berakhir dengan sesuatu yang mirip dengan akhir krisis rudal Kuba tahun 1962, ketika Kennedy berkata kepada Rusia, lihat, kalian ingin kami menarik rudal kami dari Turki, kami akan melakukannya. Tapi kita tidak bisa melakukannya segera, karena itu akan mengganggu struktur politik dan stabilitas di Washington. Mereka akan berkata, ya, kita menyerah. Dan kita akan berkata, kita tidak menyerah, tapi kita setuju dengan kalian. Kita akan menarik rudal kita jika kalian menarik rudal kalian dari Kuba. Khrushchev mengakomodasi kita, dia menarik rudalnya, dan setelah itu tercapai, beberapa bulan kemudian, kita diam-diam menarik semua rudal dari Turki.
Jadi mungkin kamu akan melihat sesuatu seperti itu pada akhirnya. Namun rakyat Amerika harus memahami bahwa titik masalahnya adalah Israel. Kita telah mengatakan, pertama, tidak ada pengayaan uranium, karena itulah yang diinginkan Israel. Kita juga telah mengatakan bahwa kalian harus membongkar sebagian besar, kamu tahu, persenjataan rudal balistik teater kalian, karena itulah yang dituntut Israel. Because that's what Israel demands. And, you can't cooperate with anyone. Dan, kamu tahu, kamu tidak bisa bekerja sama dengan siapapun di kawasan yang seharusnya menjadi, tanda kutip, mitra atau sekutu kamu, karena itulah yang diinginkan Israel. Selain itu, Israel menginginkan Israel Raya. Orang-orang Israel sudah mengatakan, kalian bisa melakukan gencatan senjata dengan Iran. Baiklah, kami akan berhenti selama 2 minggu, tetapi kami akan terus menyerang Lebanon. Iran mengatakan hal itu tidak dapat diterima, yang berarti konflik akan tak terelakkan berlanjut. Jadi kita mendukung proyek Israel Raya. Dan jika kamu melihat peta, itu sangat mengacaukan stabilitas kawasan. Kamu sedang membicarakan penyerahan setengah wilayah Suriah, seperempat Arab Saudi, Yordania, Sinai, dan sebagian lembah Nil kepada Israel. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. I don't think that's going to happen. Why? I mean, there are. Kenapa? Maksud saya, ada suara yang sangat berpengaruh di dunia maya yang mengatakan bahwa ini bukanlah yang sebenarnya terjadi. Namanya Brian Berlitic, dan dia terus menekankan bahwa tidak, ini bukan ekor yang menggerakkan anjing, melainkan anjing yang berpura-pura bahwa ekor memiliki pengaruh berlebihan terhadapnya. Agar bisa, kamu tahu, dengan mudah menyalahkan semuanya pada ekor, bukan? Padahal sebenarnya, ini adalah strategi jangka panjang oleh Amerika Serikat, oleh faksi neokon, jalan menuju Persia, dan sebagainya. Strategi-strategi untuk melemahkan dan menentrench segi bentuk oposisi terhadap AS di setiap penjuru. Apa jadi daungan menu? What do you make out of that argument? He's never spent any time in Washington. Dia tidak pernah menghabiskan waktu di Washington. Karena jika dia pernah menghabiskan waktu di Capitol Hill, dia akan tahu bahwa ada seorang perwakilan Israel, seorang agen pengaruh dan kekuasaan Israel, yang disebut anggota lobi Israel, di hampir setiap kantor Kongres dan Senat. Mereka ada di sana karena suatu alasan, untuk memastikan bahwa apapun yang dilakukan para senator dan anggota Kongres itu sejalan dengan keinginan Israel, dan mereka berada dalam posisi untuk menutup aliran dana. Cara kerjanya adalah, jika Anda tidak mendukung apa yang diinginkan Israel dalam rancangan undang-undang ini, atau kebijakan ini tidak masalah, mereka hanya akan mengalihkan semua uang yang seharusnya diberikan untuk kampanye pemilihan ulang Anda kepada lawan Anda. Karena pada dasarnya, mereka tidak peduli apakah Anda disebut sebagai Republikan atau Demokrat. About whether you are a so-called Republican or Democrat. The only thing they care about is will you support what we Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah, apakah kamu akan mendukung apa yang kami inginkan? Itu jumlah uang yang sangat besar. Dan dari mana uang itu berasal? Uang itu berasal dari para miliarder Zionis di dalam Amerika Serikat. Jadi dia benar-benar salah. Kamu harus kembali ke tahun 1990-an dan melihat para penulis dokumen strategis, Paul Wolfowitz, Richard Pearl, dan sebagainya. Mereka semua adalah Zionis. Dan apa yang ingin mereka lakukan? Inilah argumen mereka. Kita perlu menguasai semua sumber daya minyak di Timur Tengah, dan kemudian kita akan menekan Tiongkok. Itulah argumennya. Karena Tiongkok bergantung pada minyak itu. Sekitar 50% minyak Tiongkok berasal dari Teluk, 13% dari Iran, dan sisanya dari negara-negara Teluk lainnya. Jadi, apakah Tiongkok khawatir tentang kehancuran infrastruktur minyak di Teluk? Tentu saja. Tapi Tiongkok tidak akan berperang karena hal itu. Orang Tiongkok bisa mencari sumber lain, dan itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Ada tempat lain. Meksiko bisa menyediakan banyak minyak. Ada banyak pilihan. Ini tidak akan membuat hidup menjadi mudah, tapi bisa dilakukan. Saya mendengar argumen Brian, dan saya sangat menghormati Brian, terutama penilaiannya di tingkat taktis. Dia adalah salah satu orang pertama yang menyadari betapa besar perubahan yang terjadi di medan perang. Dan saya pikir, dia lebih memahami daripada kebanyakan orang tentang pendekatan Putin yang disengaja dan metodis terhadap perang. Kebanyakan orang salah mengira hal itu sebagai tanda kelemahan, padahal tidak pernah begitu. Dan sampai sekarang pun tidak.
still isn't. Tapi dalam hal ini, saya pikir dia benar-benar salah. Orang yang memegang kendali adalah Tuan Netanyahu, bukan Tuan Trump. Netanyahu, not Mr. Trump. So, how do you assess the situation for Israel then? Jadi bagaimana Anda menilai situasi Israel saat ini? Karena sejujurnya Anda tahu satu hal, saya sedang berlibur singkat sekarang hanya seminggu di Asia Tenggara, di sebuah resor kecil yang indah. Dan yang benar-benar menarik perhatian saya adalah banyaknya turis Israel. Saya tidak menyangka mereka bisa datang ke sini, karena pihak resor memberitahu kami bahwa banyak orang harus membatalkan penerbangan mereka, sebagian besar dari Eropa. Mereka yang tidak bisa lagi terbang melalui Qatar dan Doha. Tapi ternyata ada banyak turis Israel yang jelas-jelas bisa sampai ke sini. Maksud saya percaya Israel sedang mengalami tekanan berat saat ini. Tapi tampaknya mereka masih bisa terus berjalan, bukan begitu? They're able to carry on at the moment, aren't they? Well, it depends on Ya, itu tergantung pada individu Israel tersebut, dan seberapa banyak uang serta pengaruh yang mereka miliki. Mr. Netanyahu. Putra Tuan Netanyahu, yang seharusnya bertugas di pasukan pertahanan Israel, berada di Miami. Force is in Miami. Benar. Gee, what's he doing in Miami? Wah, apa yang dia lakukan di Miami? Usianya pas untuk bertugas di angkatan bersenjata. Banyak orang Israel yang menghilang, lalu muncul kembali di Siprus, tempat uang Israel mengalir deras untuk membeli lahan properti yang sangat luas. Mereka membeli lokasi di pulau-pulau Yunani, mereka ada di Yunani, dan juga di Serbia. Jadi menurut saya, ada banyak orang Israel dengan uang dan pengaruh yang berhasil keluar. Sekarang, militer Israel telah mengambil alih banyak lapangan terbang, banyak tempat yang bisa digunakan orang untuk pergi. Tentu saja, Ben Gurion dibom habis-habisan, jadi kondisinya tidak baik. Saya tidak tahu mereka sedang terbang dari sana saat ini. Mungkin saja. Tapi intinya, militer Israel menghentikan orang-orang agar tidak meninggalkan negara itu. The Israeli military was stopping people from leaving the country. I don't know how many Israelis Saya tidak tahu berapa banyak orang Israel. Dan ketika Anda mengatakan orang Israel, Anda harus berhati-hati. Karena 2 juta orang yang tinggal di Israel, dari 9 juta adalah orang Arab. Dengan kata lain, orang Palestina yang tinggal di wilayah dalam Israel. Saya tidak tahu berapa banyak orang Yahudi yang tersisa di Israel. Dan saya yakin bahwa orang Yahudi Hasid, orang Yahudi di Yerusalem yang benar-benar sangat berbeda dari yang lain, saya yakin mereka masih berada di tempat mereka. Tapi sisanya dari populasi Yahudi, saya benar-benar tidak tahu apa yang tersisa. Dan sekarang ada pasukan pertahanan Israel di lapangan, tentaranya. Mereka kehilangan semangat, kelelahan, kehabisan tenaga. Mereka kesulitan mencari siapapun yang mau datang dan bertempur. Mereka ingin lebih banyak pasukan cadangan. Mereka mencoba untuk memobilisasi. Dan orang-orang berkata, tidak, saya tidak akan pergi. Saya pikir poin Anda sangat tepat. Tetapi saya pikir situasi di dalam Israel, bagi negara dan masyarakat Israel, sangat-sangat serius. Israeli state and society is very, very serious. Right, and I must maybe give the Benar. Dan mungkin harus menegaskan bahwa satu-satunya cara saya bisa menilai hal tentu adalah tentu saja dengan mendengarkan orang kulit putih bicara bahasa bumi mereka orang Israel. Isami dan bahwa siapa lagi yang lakukan itu. Dan memainkan itu. Jadi secara kan kita Ford tidak tahu sekali luas kerusakan di Israel, bukan? Karena di sana juga ada semacam blokade berita. Jadi, menurutmu, apakah Israel sebenarnya terlibat dalam perjanjian gencatan senjata itu? Atau Israel benar-benar marah pada Donald Trump karena melakukan pendekatan kepada pihak Pakistan untuk memberi sinyal kepada Iran bahwa setelah 40 hari, mungkin sudah waktunya untuk beristirahat? No, that's exactly my perception. Tidak, itulah tepatnya persepsi saya. Semua yang saya lihat menunjukkan bahwa orang-orang Israel sangat marah. Dia tampaknya melakukan ini tanpa benar-benar berkonsultasi dengan mereka. Atau jika dia memang berkonsultasi, itu lebih seperti, ini yang akan saya lakukan. Dan itulah mengapa Tuan Netanyahu akhirnya berubah sikap dan berkata, baiklah, kami akan menghormati gencatan senjata dengan Iran yang telah Anda capai selama 2 minggu. Tapi kami tidak akan menghentikan apapun yang kami lakukan di Lebanon Selatan atau di Lebanon saat ini. Mereka menyerang Beirut lagi. Jadi saya pikir mereka tidak senang.
I think they're unhappy, and that's why I find it interesting that Kushner and Dan itulah sebabnya saya merasa menarik bahwa Kushner dan Witkoff akan kembali. Karena, seperti yang saya katakan pada hari Senin, Witkoff berkata, apapun yang diinginkan orang-orang Iran ini, 10 poin itu, sungguh keterlaluan. Kami tidak bisa menerimanya. Kami tidak menginginkannya. Dan itu adalah salah satu konsesi yang dibuat Trump untuk mendapatkan gencatan senjata. Kami akan mengambil 10 poin kalian sebagai dasar untuk negosiasi selanjutnya. Kami tidak mengatakan, kalian bisa mendapatkan gencatan senjata jika dilakukan berdasarkan 15 poin kami, yang pada dasarnya berarti penyerahan tanpa syarat dari Iran. Jadi saya yakin orang-orang Israel, bahkan saya tahu orang-orang Israel tidak senang dengan hal itu. Tapi ini hanya 2 minggu, dan saya pikir orang-orang Israel sangat menyadari bahwa pada akhir 2 minggu, hal ini akan berlanjut kembali. Tapi kenapa? Mengapa Amerika Serikat ingin jeda selama 2 minggu? Maksud saya, kalau ada negara di dunia yang bisa terus melakukan ini selama 2 minggu lagi, itu adalah Amerika Serikat. Apa yang diberikan gencatan senjata kepada AS yang tidak bisa didapatkannya tanpa gencatan senjata? Baik, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Saya pikir kenyataan telah menyadarkan Presiden Trump. Mungkin belum semua orang di Washington menyadarinya, tetapi saya rasa dia memahami hal ini. Dunia akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang, di tempat-tempat seperti Timur Tengah, Afrika, wilayah lain, dan India, karena kekurangan pupuk. Rusia memproduksi sebagian besar pupuk, begitu juga kita. Tetapi bahkan jika kita digabungkan, kita tidak dapat menutupi kekurangannya. Begitu parah situasinya. Kita harus melihat industri plastik yang mulai tutup, dan juga industri mikrosirkuit, terutama pabrik luar biasa yang sering kita bicarakan di Taiwan, bersama dengan operasi di Korea dan Jepang, karena mereka tidak mendapatkan pasokan helium. Ada serangkaian produk yang terdampak. Hitungan terakhir menunjukkan ada 47 produk yang penting bagi kehidupan sehari-hari peradaban kita, yang kini tidak tersedia karena ketiadaan minyak bumi dan semua turunannya, belerang, dan segala hal lain yang bisa Anda bayangkan. Saya pikir dia tahu itu, dan saya juga pikir dia tahu bahwa negara-negara di selatan global sedang menuju bukan ke resesi, melainkan ke depresi. Selatan global tidak memiliki cadangan minyak bumi strategis. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki sarana untuk memurnikan atau mengolahnya. Australia adalah contoh sempurna. Mereka tidak memiliki kilang yang beroperasi, tidak satu pun. Mereka berada dalam masalah besar. Ketika informasi ini akhirnya sampai di meja presiden, dan ini bukan sesuatu yang dia pertimbangkan dengan serius. Karena ingat, saya pikir orang Israel memberitahunya, ini akan selesai dalam 4 atau 5 hari. Mereka tidak akan mampu bertahan. Kami emiksola MP teratas, memaksi rezimnya runut. Jadi mari keslakso. Dan dengan enggan, dia menyetujuinya. Itu mengingatkan saya pada apa yang dikatakan kepada Bill Clinton pada Januari 1999 ketika dia bertanya, berapa lama kampanye udara ini akan berlangsung? Dan dia diberitahu, ya, Pak, mungkin 3 atau 4 hari, mungkin seminggu atau 10 hari, 2 minggu paling lama. Jadi Bill Clinton berkata, baiklah, lanjutkan. Ternyata berlangsung selama 78 hari. Dan kampanye udara itu tidak mengakhirinya. Itu berarti karena negosiasi Moskow antara Stroop Talbot, Wakil Menteri Negeri, dan Silbri Yemi, Yeltsin, dan Parvanasiatinya. Oke, kami sudah memuatwa. Dan kami making held zang. Dan mereka mentik to Serbia. Including lots of money, and they pulled the plug on the Serbs. And the Serbs had always said from the very beginning, if we don't. Dan sejak awal, orang-orang Serbia selalu mengatakan, jika kami tidak memiliki akses ke energi dan pangan Rusia, maka kami mungkin tidak akan bisa melewati musim dingin di Balkan. Ratusan ribu orang akan kelaparan dan mati kedinginan. Jadi ketika hal itu menjadi jelas, saat itulah Milosevic berkata, kita harus menarik diri dari Kosovo. Kita tidak ingin melakukannya, tetapi tanpa dukungan Rusia, kita tidak bisa bertahan. Saya pikir kita akan melihat akhir dari tragedi ini dengan cara yang serupa, karena alasan kesulitan ekonomi global,
Dan juga karena kita sedang menuju resesi yang sangat serius sekarang, Pascal, yang tidak ada seorang pun mau akui. Setiap kali mereka menerbitkan kabar baik tentang laporan pekerjaan, sebulan kemudian semuanya direvisi ke bawah. A month later, it's all adjusted downward. The truth is, we're in a very fragile position. Kenyataannya, kita berada dalam posisi yang sangat rapuh, dan situasi ini bisa berubah dengan sangat-sangat cepat. Merosot menjadi salah satu keadaan di mana suku bunga naik, imbal hasil obligasi kita meningkat, kita tidak bisa membayar utang, dan semuanya runtuh. Saya pikir semua hal ini telah di Gedung Putih dalam semacam kesepahaman. Dan saya pikir, secara pribadi, jika Presiden Trump bisa berbicara dengan jujur, setelah saya sempat bekerja untuknya sebentar dan berbicara dengannya beberapa kali karena saya menyukainya secara pribadi, dia bukanlah orang yang tidak menyenangkan. Saya rasa dia mungkin berkata, "Yah, semoga gencatan senjata 2 minggu ini bisa diperpanjang dan diperpanjang lagi." Karena dia tahu faktor-faktor lain ini penting dan tak terhindarkan. Jerry DU, gememalitan ng Rafor, bahwa para fana de grama din word, dumiyutha, XF, adalah stats inshore. The peditao at beefing about word sroper, and saja, anredem kavitgal there. Bahwa mereka sekarang sedang bersama wanita pirang itu, aku lupa namanya, pendeta gila yang secara permanen ditempatkan di Gedung Putih. Mereka mengadakan sesi doa dengannya, di sekelilingnya, menyebutnya sebagai wadah Tuhan dan semacamnya. Menurutmu, apakah dia tidak ikut mempercayainya? Karena banyak retorikanya dalam beberapa minggu terakhir sangat mengkhawatirkan, seolah-olah dia benar-benar telah menempuh jalan itu. Saya pikir Presiden Trump bukanlah seorang fanatik agama. Memang bukan. Saya rasa dia menyambut siapapun di kantor Oval yang mau menyembah di altar Donald Trump. Benar kan? Mari kita akui saja, memang begitu keadaannya. Ini agak mirip dengan lobi Israel. Satu-satunya cara untuk menjadi anggota dan pendukungnya adalah dengan menyembah di altar Israel. Setelah itu, barulah kamu bisa bergabung dengan lobi Israel. Kalau tidak melakukannya, ya, kamu akan dianggap antisemit. Dengan Trump, ada semacam dikotomi seperti itu. Saya pikir fanatisme keagamaan ini nyata. Kita selalu memiliki kecenderungan itu dalam masyarakat kita. Maksud saya, kita bisa menelusurinya kembali ke kaum Puritan yang meninggalkan Belanda dan datang ke Amerika Serikat. Dan dalam hal itu mereka sangat fanatik. Mereka sama sekali bukan orang yang moderat. Ketika Sigmund Freud mengunjungi Amerika Serikat setelah Perang Dunia Man pada tahun 1920-an, ketika ia hendak pergi, mereka bertanya kepadanya, "Nah, apa yang bisa Anda katakan tentang Amerika Serikat?" Ia menjawab, tempat itu adalah sebuah teokrasi. Karena ia melihat kekuatan dan pengaruh luar biasa yang dijalankan terhadap pemerintah oleh para pendeta Protestan yang seperti yang Anda tahu, sangat ekstrem. Itulah bagaimana kita akhirnya memiliki era larangan minuman keras. Sekarang, hal semacam ini, ia seperti kurva sinus, naik dan turun. Saya pikir banyak orang di Amerika Serikat yang ngeri dengan Zionisme radikal yang terhubung dengan bentuk kekristenan ini daripada yang mendukungnya. Karena yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat jajak pendapat. Di mana posisi Presiden Trump dalam jajak pendapat? Sekarang tu tarnawarta diksi suri gramba di kapulasten. Jika on grace ax misaming thinga chuadithpur, hidawanokrah and thing debatanya. Yutha akingsnal. Bahit series athil seeing of Urani. In office, he'll be removed. That's how serious it is. Right. I mean that threat looms over the horizon. Benar, maksud saya, ancaman itu tampak di cakrawala. Dan tentu saja pemilu paruh waktu di bulan November mungkin juga ada di pikirannya. Berpikir bahwa dia harus segera keluar dari situasi ini. Tapi mungkin, alih-alih membicarakan hal ini selama 5 atau 6 menit terakhir, saya ingin tahu penilaian Anda tentang Eropa. Maksud saya, benua aneh itu yang sekarang tidak ada hubungannya dengan negosiasi apapun yang seolah mengikuti semua hal, mungkin dengan pengecualian Spanyol. Bagaimana penilaian Anda tentang posisi mereka sekarang? Karena, baiklah, ada perang yang belum selesai di Iran, ada perang yang belum selesai di Ukraina,
dan mereka sedang melakukan militerisasi saat ini, tetapi melakukannya dari posisi yang benar-benar lemah dan sangat parah. Well, I lived in Europe for almost 10 years. Ya, kamu tahu, saya pernah tinggal di Eropa selama hampir 10 tahun secara total, dan saya telah mencintai Eropa sepanjang hidup saya. Kamu tahu, ketika saya tiba di markas besar SHAPE, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah, apa pendapatmu tentang NATO? Dan saya menjawab, kalau peradaban Barat paling murni di sumbernya, maka tempat ini adalah mata air peradaban kita. Maksud saya, begitulah pentingnya Eropa bagi saya. Namun, saya juga dengan cepat menyimpulkan bahwa Eropa akan jauh lebih baik tanpa kita daripada dengan kita. Saya termasuk orang yang berkata, kita harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari Eropa. Dan ketika saya bertanya kepada seseorang, tanpa ancaman Soviet, apa yang membuat aliansi NATO ini tetap bersatu? Karena semua orang, setidaknya ketika saya di sana, sangat berorientasi pada pertahanan. Tidak ada yang berpikir untuk melancarkan perang secara ofensif terhadap siapapun. Dan mereka berkata, ya, tanpa keberadaan Uni Soviet, sepertinya Prancis adalah satu-satunya musuh alami semua orang di Eropa. Tentu saja, mereka tertawa. Dan saya sendiri tidak melihatnya seperti itu. Tetapi itu adalah ungkapan yang sering diulang. Saya pikir bagi orang Eropa saat ini, seharusnya yang terjadi adalah kita berkata, lihat, kita akan tetap berada di NATO, tetapi kita akan menarik pasukan kita. Dan kalian harus menyediakan jenderal senior untuk memimpin. Kita tidak akan lagi memiliki orang Amerika yang memimpin segalanya di NATO. Kami akan mendukung kalian, tetapi kalian harus mengambil tanggung jawab dari sudut pandang yang murni Eropa atas aliansi militer itu. Karena mereka sudah memiliki sebagai NATO, apapun istilahnya yang mereka sebut sebagai sekretaris jenderal, yang merupakan orang Eropa secara bergiliran. Kita tidak melakukan itu. Itu seharusnya menjadi pelepasan yang baik, bertahap, lambat, dan dapat diprediksi. Namun sebaliknya, Presiden Trump, yang kadang terdengar seperti anak kecil yang manja, melontarkan hinaan kepada siapapun yang tidak setuju dengannya, atau tidak mau melakukan apa yang dia katakan. Dan saya pikir itulah yang terjadi dengan orang-orang Eropa dari waktu ke waktu. Dia tampaknya menganggap bahwa NATO adalah aliansi para bawahan yang berkewajiban kepada tuannya untuk menanggapi apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh sang tuan. Dan sayangnya, jika kita melihat kembali intervensi yang pernah kita lakukan di Irak, Afghanistan, Libya, dan sekarang apa yang sedang kita lakukan, ada harapan seperti ini. Kalau kita memutuskan untuk menyerang seseorang, kalian wajib ikut bersama kami. Dia tidak memahami bahwa hal itu benar-benar bertentangan dengan hakikat Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Namun orang-orang Eropa sendiri telah melakukannya. Karena jika Anda bertanya kepada mereka, apakah mereka orang Polandia, Jerman, atau lainnya, mereka akan berkata, "Yah, kami ingin hubungan yang baik dengan Washington. Jadi kalau kami harus memberikan sesuatu, kami akan melakukannya daripada tidak sama sekali." Step the prank to kerbisada and kentuan. Husari Marise, et news bab was Dreismente. Saith. And I hope they will take responsibility for themselves. But I don't see any evidence that will happen. Tapi saya tidak melihat adanya bukti bahwa hal itu akan terjadi sampai semua pemerintahan di Eropa lenyap. Karena orang-orang yang memimpin negara-negara Eropa saat ini sedang menyebabkan kerusakan sebesar, bahkan mungkin lebih besar, daripada yang dilakukan Hitler terhadap Eropa ketika ia berkuasa. Itu dimulai dengan Merkel pada tahun 2015 dan berlanjut tanpa henti. Keadaannya benar-benar bencana, terutama bagi Jerman, Prancis, Belanda, bahkan negara-negara Skandinavia. Semua itu harus dihentikan. Dan saya pikir kehancuran energi murah akan sangat membantu, karena hal itu pada akhirnya akan menyingkirkan orang-orang yang sedang berkuasa. Lalu kita akan melihat Eropa menegaskan dirinya kembali, tidak harus sebagai satu kesatuan. Karena, seperti yang Anda lihat, NATO terlalu besar. Pandangan strategis dari Roma atau Beograd atau Ljubljana atau Zagreb sangat berbeda dari pandangan dari Stockholm, London, Atlanta, and Chic. Except, amnituturtu fort enets porthkestigo, and of quo grogrupo fesrueni. In semdoctons damage memory. That's not how you see it.
Oh no, I'm Oh tidak, hangkavith menangketa. Semangnya, saya pikir senilai membuat serba merasa asing. Bakhaviti noted. finally beginning to wake up. Right, but Benar. does this Tapi apakah itu memiliki karakter kind of seperti itu? character Dan apakah itu sesuatu yang seharusnya diubah? that should Atau menurutmu sebenarnya tidak pernah memiliki karakter seperti itu? Bahwa itu hanya salah tafsir tentang apa itu NATO? interpretation of what NATO is? No, in fact, Tidak. I went to a Faktanya, conference, saya pernah menghadiri sebuah konferensi. back in Itu terjadi pada 2000, tahun 2000, my tak lama setelah saya meninggalkan jabatan saya di Supreme Headquarters Allied Powers Europe. and somebody said, "Well, Seseorang what's berkata, for us, "Baiklah, jelaskan kepada kami hubungan Amerika dengan Eropa." I said, Saya berkata, "Pikirkan seperti ini. what was Bagaimana hubungan Roma dengan negara kota Yunani? Roma selalu mengagumi segala bersifat Helenik. Apapun yang berasal dari Yunani dianggap secara inheren lebih unggul. Semua orang Romawi terpelajar belajar membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Yunani. Namun orang-orang ini diperintah untuk diam, ikut barisan, dan berperilaku sebagai kekaisaran Romawi. and behave as members of the Roman Empire, and they had to provide at least one legion. Dan mereka harus menyediakan setidaknya 1 legiun, lengkap dengan perlengkapannya, untuk digunakan oleh orang Romawi. Nah, itulah hubungan yang saya lihat ketika saya meninggalkan SHAPE. Pada akhirnya, tahu kan, Jenderal Bintang 4 Amerika akan duduk di sana dan berkata, "Yah, pada akhirnya orang-orang ini harus melakukan apapun yang kita perintahkan. Jadi terserah mereka. Pergilah bersikap ramah kepada mereka." Dan saya selalu sangat sopan. Dan wakil dari Inggris juga berusaha bersikap sopan. Tapi Jenderal Bintang 4 Amerika itu benar. Mereka terjebak. Entah kamu melakukannya, atau terserah kamu akan disingkirkan. Tidak ada yang ingin disingkirkan. Jadi saya berharap hal itu berubah di masa depan. Hopefully that changes in the future. Right. Even Switzerland had this really has Benar. has Bahkan this Swiss mengalami hal yang benar-benar aneh. Mereka sudah membayar selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun untuk sistem Patriot yang sampai sekarang belum juga dikirim. Dan sekarang mereka berkata, kami tidak akan membayar ini lagi. Lalu mereka mengetahui bahwa pihak Amerika justru mengalihkan pembayaran yang mereka lakukan untuk F-35 yang juga belum dikirim. Apa? Semua orang seperti, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? It's this calling for these things think, Hame. It's bizarre. It's actually bizarre. Well, the funny thing is that Switzerland was always holding. Hal yang lucu adalah bahwa Swiss selalu dijadikan contoh di Bosnia-Herzegovina, yang menurut saya sangat ironis. Karena di sana, saya berada di sana pada tahun 1995. Anda duduk bersama orang Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Orang-orang ini baru saja saling membunuh selama waktu yang lama. Telah terjadi pertumpahan darah yang luar biasa banyak. Lalu perwakilan dari Washington berkata, kami pikir Swiss adalah model yang baik untuk kalian. Oh, sungguh. Anda tahu, e-rage masuk akal. Swiss sangat berbeda dari Bosnia-Herzegovina. Switzerland is very different from Bosnia-Herzegovina. Switzerland came into existence as an entity because Swiss terbentuk sebagai sebuah entitas karena orang-orang yang tinggal di pegunungan itu menginginkannya. Mereka memiliki pandangan budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Kamu tidak bisa menerapkan model Swiss pada Bosnia-Herzegovina. Tapi menariknya, gagasan semacam itu justru datang dari seorang Amerika yang omong-omong tidak tahu apa-apa tentang Swiss. Tidak bisa berbahasa Prancis atau Jerman. Dia tahu apa tentang orang-orang yang tinggal di bekas Yugoslavia. Ini adalah masalah besar bagi kita. Kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita bicarakan ketika kita membicarakan orang lain. Dan tentu saja, hal ini terus-menerus diulang. what is being said over and over and over again. We miscalculated about Iran. Kita salah perhitungan tentang Iran. Kita tidak memahami Iran. Benar. Maksud saya, orang Amerika pada umumnya berkata, oh, mereka sama saja seperti Irak dan tempat lain. Kita akan menghancurkan mereka. Tunggu sebentar. Ini adalah negara peradaban inti. Ini adalah bangsa kekaisaran yang berusia 2.700 tahun. Yah, mereka punya berbagai macam kelompok masyarakat. Kita bisa menimbulkan kekacauan di antara mereka. Dan saya berkata, tunggu sebentar. Belik perang Oniamba, we've two stagnium medimdak swosh misprateris, into my rasik, biawulthap ten rohisin. Map when you streng dimankan. Max at sea, emeris disig more 30 years of towin, is that pasting bang. Doing so, they have a role to play.
mean, none of this was considered. No, but it is now being more or less Tidak, exposed as a tetapi reality. sekarang hal itu kurang lebih terungkap sebagai kenyataan. Termasuk fakta bahwa komunitas Yahudi non-Israel terbesar di kawasan tersebut tinggal di Iran, dan bahwa Israel meledakkan kemarin atau sehari sebelumnya salah satu sinagoga mereka. Menurut saya, hal ini benar-benar memberikan momen kejelasan tentang apa sebenarnya tujuan dari keseluruhan upaya ini. I think about what this entire enterprise is about. Well, here's another data point for you. Someone showed me the Nah, ini ada satu data lagi untukmu. Seseorang menunjukkan kepadaku peta Teheran, orang yang pernah tinggal di sana, dan menggambar garis di sekitar beberapa lingkungan, sambil berkata, inilah lingkungan yang di Amerika Serikat akan kita sebut kelas menengah atau kelas menengah atas. Orang-orang di sana berpendidikan tinggi, dan sebagian besar dari mereka adalah pendukung masyarakat sekuler. Bukan berarti mereka membenci pemerintah. Mereka hanya ingin pemerintah mengakui pentingnya menjadi semakin sekuler. Dia lalu berkata, ini bagian lain dari ceritanya. Kami telah membunuh sebagian besar dari mereka. Lingkungan-lingkungan itu telah diratakan. Jadi semua omong kosong yang keluar dari pemerintahan, kami ingin rakyat Iran bebas, terdengar sangat hampa. want the Iranian people to be free. That's all crap. Of course. It's meaningless. Itu semua omong kosong. Tentu saja, omong kosong yang tidak berarti. Tentu saja, itu cerita media. Tapi ya, kita harus lihat bagaimana perkembangannya nanti. Kolonel, terima kasih banyak atas penilaian Anda. Selalu sangat berharga mendengar bagaimana Anda memandang hal ini. Jika orang ingin membaca atau mengetahui lebih banyak tentang analisis Anda, kemana mereka harus pergi? About your analysis, where should they go? Well, a couple of places. The first and most important right Nah, now ada is beberapa tempat. the Substack. Yang pertama dan paling penting saat ini adalah saya memiliki Substack. Namanya McGregor Warrior Substack. Silakan kunjungi. Saya menulis satu esai setiap minggu, dan saya berhenti menerbitkan di tempat lain. Semua tulisan saya diposting di Substack, dan saya pikir orang-orang akan menemukan informasi di sana bermanfaat. Saya juga telah menerbitkan ulang banyak tulisan yang dibuat selama bertahun-tahun, terutama tentang kebutuhan mendesak untuk mereformasi dan menata ulang lembaga militer AS agar sesuai dengan dunia yang berbeda. Saya berharap hal itu muncul sebagai tujuan utama setelah perang ini berakhir. Karena jika Anda ingin melihat contoh tentang apa yang salah dengan kita dan cara kita menjalankan urusan, lihat saja kampanye udara dan rudal ini. Kita harus keluar dari pola pikir bahwa setiap solusi selalu bergantung pada kekuatan udara dan rudal. That's silling. Function of air power and missiles. It's not. I will put the Seps mion outles substakant defendets descripsi moment fuidiueni. Kolo McGregor, then hackti hanek as paging steptwa ini. very much for your time today. Thank Terima kasih banyak. Senang bertemu lagi dengan Anda, Pascal Lotas. Let's go.